Sahabat Tripiner, pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang sama sekali nggak tertarik merokok walaupun semua temannya perokok? Atau kenapa ada orang yang motornya kencang, tapi dia malah lebih senang berkendara pelan? Jawabannya tersembunyi di sebuah momen yang sering kita lupakan. Pengalaman pertama, bayangkan ini. Seorang anak kecil diajak ayahnya melihat rokok, dikenalkan bentuknya, diciumkan baunya, bahkan dijelaskan efek buruknya. Anak itu pulang tanpa rasa penasaran. Otaknya mencatat, oke, itu cuma rokok, nggak ada yang istimewa. Lalu bertahun-tahun kemudian, ketika teman-temannya menawarkan rokok, dia hanya tersenyum. Karena rasa penasarannya sudah mati sejak lama. Sekarang bayangkan skenario lain. Seorang remaja pertama kali mengenal rokok, bukan dari orang tuanya, tapi dari teman nongkrong. Musiknya keras, candaan mengalir. Semua orang tertawa, dan di tangan mereka ada rokok yang berpindah ke bibirnya. Sekali hisap, otaknya langsung menulis skrip baru. Rokok seru tambah diterima, tambah bagian dari kelompok ini, dan dari situlah kebiasaan itu menempel, sulit dilepaskan. Contoh lain, anak yang diajari mengendarai motor oleh ayahnya, biasanya belajar sambil mendengar kalimat. Ingat, ini untuk pulang pergi, bukan untuk pamer kecepatan. Tapi kalau pertama kali naik motor diajak teman kebut-kebutan, suara mesin yang meraung, dan angin yang menghantam wajah itu terasa. Nudiyo. Bahkan hal sederhana seperti makan pedas pun sama. Dikenalkan sedikit demi sedikit di rumah, kamu tahu batasnya. Tapi kalau pertama kali makan pedas sambil taruhan sama teman, rasa panas itu jadi identik dengan seru, tawa, dan tantangan. Dasar ilmiahnya, psikologi menyebut ini social learning, teori atau teori pembelajaran sosial, bahwa kita meniru perilaku dari orang yang kita anggap model. Jika modelnya adalah orang tua yang memberi edukasi, kita akan mengadopsi pola aman. Jika modelnya teman sebaya yang mengemasnya sebagai hiburan, kita akan mengadopsi pola berisiko. Lalu ada memori emosional, yang disimpan di area otak bernama amigdala. Pengalaman pertama yang disertai emosi positif, entah tawa, keseruan, atau rasa diterima akan menempel jauh lebih kuat dibanding pengalaman yang netral. Dan jangan lupa, efek dopamin dan oksitosin. Dopamin memberi sensasi ingin mengulang saat kita merasa senang. Sementara oksitosin mengikat pengalaman itu dengan rasa diterima oleh kelompok. Kombinasi ini membuat kebiasaan dari teman terasa lebih sulit dilepaskan dibanding kebiasaan yang diajarkan secara formal oleh orang tua. Nah, sahabat Tripin, kadang masa depan kita dibentuk bukan oleh pilihan besar, tapi oleh momen pertama yang kita alami, dan siapa yang ada di sana saat itu. Jadi, hati-hati, karena satu perkenalan kecil bisa mengubah seluruh arah hidup kita.